pas brok itu dia yang datang bukan cuma monyet doang, situ ada ceweknya juga tapi terbang di atas. Pernah ada kejadian ini nggak? Ada yang lihat kayak gondro? Ya Pak Ustadz bener depan rumah saya. Satu peleton tuh. Iya bener. Balik lagi di Black Talk. Bikin lagi videonya ya, sekalian aja. Yoi, masih di ceritanya seram. Hal ini konten kita yang terbaru nih, yoi. Kita akan nge-share beberapa cerita yang kita alamin, teman kita alamin atau yang pernah kita kenal ngalamin juga, kita bakal cerita di sini. Yoi. Makanya gue mau ngingetin buat teman-teman yang kalau memang punya cerita yang spooky ya, yang spooky atau yang nyeremin ya boleh share ke kita, nanti kita ceritain. Siapa tahu itu bisa menjadi pengalaman buat teman-teman dan buat orang lain juga. Karena misalkan kalau kita dengar cerita orang terus sharing dari orang, kalau misalkan itu bermanfaat kan apa salahnya gitu ya? Bagus. Kayak cerita gue yang tadi gitu kan, yang cerita kalau keluar maghrib itu nggak boleh karena apa? Makanya bisa jadi inspirasi film tuh biasanya. Oh iya. Ada yang mau nggak jadi film ntar? Film pendek? Ada film pendek. Pendek banget. 5 second. Keluar palanya doang. Iklan. Lo mau cerita apa lagi, Gal? Ya gue cerita tadi punya banyak cerita lagi nih. Kalau tadi kan cerita saudara gue, kalau sekarang cerita gue. Lo sendiri? Yoi, cerita gue sendiri. Jadi ceritanya itu di rumah gue. Priok. Yoi, Priok. Serem apaan rumah lo? Isinya hantu semua. Gue juga nggak tahu kenapa gue bilang serem, karena dulu gue biasa aja. Waktu tinggal di situ biasa aja. Terus saudara gue ada yang ini ceritanya ada punya guru spiritual. Oke. Kan guru spiritual gitu. Terus dia ke rumah gitu, main ke rumah. Pas main ke rumah, dia bilang, oh di situ banyak juga ya ini apa namanya? Apa sih bahasanya, kayak misalkan penunggu. Bukan penunggu, jadi sebenarnya bukan di rumah gue nih, di sekitar rumah gue. Kayak apa sih, buat penglaris gitu. Pesugihan. Yoi. Kalau pesugihan mungkin lebih ini ya, lebih kasar ya, tapi ya kurang lebih gitu sih, gue juga nggak tahu ya. Penglaris pesugihan. Bener. Ada banyak cerita, tapi gue mau ngangkat satu cerita yang gue alamin sendiri gitu sebenarnya. Kayak di depan rumah gue waktu itu, bukan di depan rumah gue, jadi rumah gue terus ada depan, terus di belakangnya ada rumah si yang punya pesugihan, kalau nggak salah ya, tapi memang ceritanya begitu. Orang masih ada? Masih ada sekarang. Udah nih, terus siang-siang tuh ceritanya, hari Minggu kalau nggak salah ya. Gue lupa ingat karena gue lagi di rumah. Nggak tahu gue lagi di rumah, lagi day off apa lagi nganggur. Ini belum lama berarti? Udah lama, udah setahunan lebih. Terus ceritanya yang punya rumah ini, yang si penunggu ini, dia lagi bangun rumah. Oke. Iya, rumahnya lagi dibangun. Di situ dia ngontrak. Bukan ngontrak, dia ngontrakin rumah. Di lantai 2-nya ada 2 kamar. Oke. Nah, terus yang depan rumah, jadi rumah gue tuh ngadep ke utara. Depan rumah gue ngadepnya ke selatan dong. Jadi utara selatan gitu, ada pada depan. Nah, di depan rumah gue tetangganya ini, belakangnya ini, itu ngadepnya ke utara juga. Jadi ngadep ke gang sono, tapi pantat-pantatan temboknya. Iya. Yeah, bisa bayangin deh. Ini rumah gue, rumah tetangga gue. Terus ini rumahnya yang punya pesugihan. Iya. Nah, kalau dia nonton, pesugihan tuh gue ngarang lo. Ya kalau misalkan lo bukan, lo klarifikasi ke gue ntar. Iya, benar. Iya kan? Udah nih. Udah hari Minggu siang tuh kejadiannya. Jadi yang depan rumah gue ini lagi dijemur di belakang rumah. Jemur. Pas lagi ngejemur gitu, dia langsung nggak apa ya bahasanya, kalau misalkan penampakan kan harusnya ada tanda-tanda sign gitu, misalkan angin apa bunyi. Iya nggak sih? Nggak juga bego. Ya nggak juga ya. Tiba-tiba bisa nongol. Tapi siang-siang cuy. Iya. Lagi jemur gini. Tiba-tiba itu ceritanya si ibu itu tuh. Jadi itu belum pengalaman gue. Jadi gue dengerin dari dia cerita dulu kan. Pas gue samperin dia cerita begitu. Saya pas lagi jemur nih mas. Terus ada tangan mas di rumah. Jadi dari tembok itu ada tangan begini. Iya beneran itu ceritanya dia. Ada tangan mas begini mas, kayak mau megang saya. Tangannya gede. Saya kayak segede-gede pisang gitu tangannya. Terus tuh gue tanya,
gue pernah nonton nih video Bondowoso itu penampakan apa ya? Gundurwo. Gue juga akhirnya mikir apa segede-gede itu masa yang bener be kata dia. Iya bener, tangannya gede panjang begini kayak mau megang saya. Terus dia tiba-tiba langsung jatuh pingsan. Terus gue tanya, emang berapa lama bi itunya tangannya mau megangin berapa lama? Ya pokoknya nggak lama lah, 2-3 detik kata dia. Gitu aja. Terus ada bunyinya nggak bi? Nggak ada. Tangannya modelnya gimana? Gede-gede, terus warnanya hitam. Tangannya warna hitam, terus kayak ada borok-boroknya gitu. Oh, kayak tangan monster gitu. Iya, tangannya panjang, terus ada kukunya panjang gitu. Cepet nggak bi gerakannya? Nggak lama begini tadi. Wah gila, siang-siang men. Maksud gue di siang hari ada tangan gitu, Bibi ngeliatnya nyata nggak? Gue bilang nyata nggak? Nyata kata dia, begini. Ya namanya gue sense of humor gue kan gede banget cuy. Bibi pernah ke istana boneka nggak? Gue bilang istana boneka Ancol. Emang kenapa kata dia? Tangannya apa maksudnya? Model-modelnya kayak gitu nggak? Kan itu nyata semua tuh walaupun ada yang serem-serem nyata. Iya nyata begitu kata dia. Gue saking nggak percayanya gitu ya kan. Masa tangan begitu? Akhirnya laporan tuh. Yang punya rumah laporan sama yang punya rumah. Yang gini itu nyaporan tuh. Karena suaminya iya. Diganggu sih. Emang sebenarnya itu sudah menjadi rahasia umum bahwa dia punya gitu sebenarnya. Semua orang udah tahu tapi ya udahlah. Dia punya usaha emang. Iya kontrakan itu. Sama iya kontrakan sih kalau nggak salah kontrakannya emang gue nggak tahu kan. Maksud gue itu udah lama banget dia memang dan ganti-ganti. Apanya? Piaraannya ganti-ganti cuy. Iya. Kadang Mr. G. Nggak ada yang King Kong. Jadi ntar gue cerita lagi nih itu masih setan pertama tuh. Terus dia akhirnya ke belakang ke laporan. Terus yang punya rumah ke belakang lagi yang punya piaraan ke belakang masuk ke rumahnya yang disampaikan itu begini tulangnya. Kenapa sih orang mau dibetulin juga rumahnya? Udahlah, nggak usah ganggu-ganggu. Ngomong gitu, sumpah serius dia ngomong gitu. Di sebelah rumah gue Pak Haji. Pak Haji nih datang juga ke situ, denger ceritanya juga. Pas dia lagi ngomong gitu juga, Pak Haji ngomong, udahlah Pak, masa masih ganggu-ganggu aja sih, kalau punya aja udah masa ganggu-ganggu, kata Pak Hajinya gitu. Udah ngomong, Pak Haji juga udah tahu sebenarnya, jadi dari situ udah banyak tahu. Maksud gue ini rahasia umum yang sebenarnya orang udah pada tahu tapi sebenarnya nggak sadar gitu. Iya kan. Terus kejadian itu nggak begitu lama, gue akhirnya ini nih nonton TV kan, gue punya tingkat di atas. Pas setelah kejadian itu gue punya tingkat di atas, gue nonton TV. TV gue tuh ngadepnya ke sono, ya gitu lah ya. Ini TV gue di sini, TV-nya di sini nih. Jadi di atas dulu buat main PS. Iya. Main PS. Terus seperti biasa kemunculan sosok astral itu biasanya terlihat di sudut mata gitu ya. Ekor mata. Iya, di ekor mata di sini nih. Ini begini, gitunya di sini nih. Pas lagi main PS, lupa gue PS apa. Terus tiba-tiba ada monyet cuy kayak King Kong. Beneran, jam 8, jam 9 malam itu. Monyet apa King Kong? Apa sih yang begini nih? Yang begitu. Gorila begini. Tapi nggak gede cuy. Kayak monyetnya Tarzan tau gak sih lo? Simpanse berarti? Gue gak tau deh. Pokoknya yang begini nih. Itu lu lihat? Lihat beneran, tapi sepersekian detik. Itu gak lama, 5 detik kan lah dia. Begini nih. Gue lagi main gini kan. Di sini gue nih. Wih apaan tuh? Pas dia begitu, gak lama. Terus pas gue nengok tuh gak begitu lama. Gue tapi lihat asli, gue lihat. Pas gue begini, wih monyet kata gue. Gede banget. Dia masih begini. Dia belum nengok tuh. Akhirnya pas gue gini, terus dia sama-sama nengok sama gue. Anjir, nengok ke gue. Sosoknya monyet, terus matanya merah, bulunya panjang gimana ya? Nggak normal gitu bulunya, panjang banget. Bulunya panjang, terus matanya merah karena dia gelap gitu kan. Gue ngeliat kayak matanya punya sinar merah gitu. Terus mulutnya tuh kayak ngomong gitu, tapi gue nggak tahu dia ngomong gitu. Tapi nggak denger, tapi gue nggak denger dia ngomong apa. Terus pas udah gue lihat lama gitu ya kan, dia langsung hilang gitu. Gitu. Iya, gue nggak berpikiran negatif sih maksud gue. Tapi kalau misalkan itu monyet kenapa hilang? Pas gue liatin, kalau monyet juga ngapain juga di priuk tuh monyet? Hah?
Ngapain juga di Priuk tuh monyet? Yang mana gue tahu. Pohon jarang. Terus akhirnya gue nanya tuh ke saudaranya, guru spiritualnya saudara gue. Iya memang dia miara kata dia. Itu yang Degalo lihat cuma mata merah doang. Aslinya mulutnya berdarah kata dia. Terus sini ada darahnya, matanya merah. Terus mukanya tuh kayak borok-borok banyak gitu. Tapi monyet, muka borok, mata merah, sini banyak darah. Monyet gembel. Iya monyet. Terus kata gue, dia ngapain pak kok di rumah saya? Ya itu dia habis beroperasi. Anjing beroperasi razia. Operasi apa maksudnya? Iya operasi itu. Enggak maksudnya, gue juga nggak tahu lah dia cuman apa dia ngambil duit orang gitu? Enggak. Tapi di dekat rumah gue nggak pernah ada yang kehilangan duit sih. Tapi memang rumah gue itu berbatasan dengan Kelapa Gading, temboknya ada tuh. Enggak 200 meter ke belakang itu Kelapa Gading rumah gue. Oh, sudah gitu. Jelas itu. Ya kan? Sudah jelas. Tapi gue nggak mau berasumsi banyak lah tentang apa kejadian itu. Terus gue mau cerita ke orang. Terus Pak Ustadz itu bilang, guru spiritual itu bilang, itu cuman yang Degalo lihat doang. Sebenarnya itu yang datang bukan cuma monyet doang. Di situ banyak pengikutnya tuh. Pas brok itu dia yang datang bukan cuma monyet doang. Di situ ada ceweknya juga, tapi terbang di atas. Terus ada pernah ada kejadian ini nggak? Ada yang lihat kayak genderuwo? Ya, Pak Ustadz bener depan rumah saya. Satu peleton kan? Iya bener. Anjing. Jadi pas brok itu yang, jadi mungkin kata Pak Ustadznya, mungkin auranya yang paling kuat monyetnya memang. Jadi itu rajanya kata dia. Rajanya kali ya. Kuntilanaknya juga lewat. Terus yang di belakangnya si genderuwonya, gue iseng ya kan, gue nanya genderuwo jalan apa? Genderuwonya terbang. Ustadz enggak, genderuwonya jalan kata dia. Tapi memang tinggi banget, setinggi rumah. Iya emang. Iya. Jadi maksudnya menggambarkan genderuwonya memang tinggi banget. Jadi pas waktu jalan ke rumah, waktu jalan di rumahnya Degalo tuh, dia badannya kaki ke bawahnya nggak kelihatan. Jadi ini genteng gue segini nih. Jadi dia badannya doang jalan begini nih. Kelihatan badannya. Kalau misalkan Degalo bisa ngeliat katanya gitu. Oh tuh gue. Ultraman kali. Mau lihat nggak gitu? Mau lihat nggak? Biar saya buka mata batinnya. Nggak, jangan, makasih. Nggak berani gue. Lihat anjing gue. Lihat manusia aja pusing. Iya. Apalagi lihat tangannya yang gitu. kayak gede pisang, terus mana monyet mata Mata bibir berdarah ini. Tuh monyet nggak bisa bibir berdarah ya? Jeding lagi operasi. Iya. Jatuh kejeding mulutnya berdarah. Wah ngaco deh itu, maksudnya pesugihan-pesugihan itu ternyata bentuknya macam-macam. Jadi iya. itu ada yang diminta, ada yang diambil, ada yang beli itu. Iya. Nggak, maksud gue pesugihan genderuwo oke lah, monyet oke lah. Kuntilanak pesugihan emang ada? Dia mau ngapain? Lu kata filmnya nggak ada? Pesugihan kuntilanak? Ada. Kalau pesugihan kan, jadi dia apa nih? Dia neror. Misalkan lu punya, kalau di film kuntilanak tuh yang Julia Estelle kan, ceritanya kan. Yang Sunda pertama. Yang dari kaca. Dia kan. Yang kayak kuda cuy. Iya, itu bentar gue bakal ceritanya kayak gitu tuh. Jadi dia tuh buat katanya ya, dia dipiara untuk ngatin lawan bisnis kita. Jadi kita naruh dia sampai event paling jadi yang dibunuh di kuntilanak. Jadi datang kuntilanak gitu. Kuntilanak kan nggak ngapa-ngapain cuy, cuman nongolin muka doang. Enggak, itu. Nah, ini yang gue pernah dengar ada seorang paranormal juga pernah ngomong. Yang kita lihat di situ yang kuntilanak yang pakai baju daster, baju itu katanya sih itu bukan kuntilanak. Itu apa? Ngomongnya peri. Kuntilanak sendiri itu bentuknya nggak gitu. Gimana? Ya hidungnya panjang, tangannya kurus panjang, jalannya begini, rambutnya. Oh yang di film kuntilanak itu beneran kuntilanak? Itu pewujudan asli seperti itu. Kuntilanak. Dan itu gue pernah lihat kayak begitu. Wah, iya. Itu yang asli. Yang jalannya yang krek. Gitu ya. Itu asli kayak yang begitu kan. Itu mah buat media. Ya. Tapi aslinya sih. Tapi kurang lebih gitu ya. Kayak kuda cuy katanya cuy. Iya, ada yang bilang kayak gitu. Jadi buat dia itu buat penglaris, buat apa? Bahkan ada yang pocong. Biasanya buat dagangan. Oh, di Priuk juga ada tuh banyak tuh. Bakso terus yang dulu katanya. Udah banyak deh, pokoknya dia nggak karu-karuan deh pokoknya dia kalau cerita masalah setan. Tapi ini gue alamin sendiri sih di dekat rumah gue. Sampai sekarang bahkan itu masih ada. Ya makanya itu kan banyak cara untuk menjadi sukses, tapi caranya nggak gitu juga lah. Oh iya. Pasti ada akibatnya nantinya. Kalau dalam setiap cerita kita selalu ada pesan message-nya gitu. Iya nggak sih? Jadi biar nggak cuma cerita doang. Jadi kalau lu mau itu ya usaha lah, jangan ngejar pintas. Itu apalagi pasti ada akibatnya kok. Bener. Someday ada akibatnya. Segala tuyul lah dulu ditetein kalau mau ini. Udah pokoknya gitu deh, kurang lebih deh.
Oke, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kalian. Jadi kalau misalkan tadi yang dibilang sama Kasdok nih, udah Kasdok, kalau misalkan lo mau usaha, ya usaha yang bener lah, usah pakai gitu-gituan. Yang sehat lah ya. Oke. Gue Yuda Kasdok. Gue Galuh Gelap. Balik lagi nanti video selanjutnya di ceritanya Seram di Black Talk Channel.